Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan belajar melakukan perhitungan dengan menggunakan fungsi agregat ya. Fungsi agregat yang ada di Excel. Jadi kita hari ini akan belajar menggunakan fungsi agregat gini tulisannya. Jadi fungsi agregat ini sahabat-sahabatku ini digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan gitu ya. Misal kita mau melakukan perhitungan penjumlahan, nilai rata-rata mungkin, kemudian kita mau mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dan sebagainya. Yang jelas ini digunakan untuk melakukan fungsi perhitungan gitu. Terus ada pertanyaan, kenapa kalau kita melakukan penjumlahan nggak pakai rumus biasa saja, rumus sum gitu misalnya ya. Kalau penjumlahan kan rumus sum gitu kan. Nah ini nanti ada bedanya sahabat-sahabatku. Di rumus sum yang biasa kita gunakan untuk melakukan penjumlahan dengan rumus agregat. Jadi sedikit saya kasih teorinya, sedikit saya kasih materinya, bahwasanya kalau misalnya kita mau melakukan penjumlahan menggunakan rumus sum, ya kan, seperti rumus biasa yang kita lakukan penjumlahan. Jadi rumus sum ini dia hanya bisa melakukan penjumlahan dengan kumpulan nilai-nilai yang sifatnya normal begini. Sifatnya dia reguler normal ya, gitu. Tapi kalau agregat ini bisa kita gunakan fungsinya untuk melakukan perhitungan sebuah nilai. Itu manakala di dalam sebuah kumpulan nilai ini ada sesuatu hal yang tidak normal. Misal contoh begini, kita mau melakukan penjumlahan dengan rumus sum ya, sama dengan sum penjumlahan kan. Kalau kita mau melakukan penjumlahan kan sum buka kurung, terus kemudian kita ambil data, kumpulan data atau kumpulan nilai yang akan kita jumlahkan ya. Jadi normalnya seperti ini ya, 12, 17 jumlahnya. Tetapi kalau misalnya ternyata dalam kumpulan nilai ini manakala ada ketemu misal data error 1 misalnya. Kita contoh di sini kita buat error ya. Yang nomor 4 kita buat error. Maka sum tidak mampu menjumlahkan. Kenapa? Karena dia ngebaca si sum ini dari kumpulan nilai ini ternyata ada nilai yang error gitu. Sehingganya dia tidak mampu untuk membaca nilai secara keseluruhan ini. Itu kelemahannya. Dan lagi misalnya ya, kita kembalikan lagi misal. Dan lagi misalnya ada data yang dijumlahkan oleh sum ini itu ternyata ada yang di hidden atau yang disembunyikan gitu. Misalnya disembunyikan ya. Ada beberapa yang kita sembunyikan, kita hide ke kanan. Dia tetap menjumlahkan semua nilai gitu. Walaupun yang tersembunyikan itu tetap dijumlahkan oleh dia gitu ya. Nah inilah fungsi sum gitu ya. Dia hanya menjumlahkan saja. Jadi dia tidak bisa melakukan penjumlahan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tapi kalau agregat itu bisa gitu ya. Nanti coba kita bandingkan dengan agregat ya. Oke, kita contoh ini sum tadi. Kita coba menggunakan fungsi agregat gitu ya. Fungsi agregat yang dia itu kita gunakan untuk fungsi penjumlahan, berarti fungsi sum. Jadi sebenarnya agregat itu tidak hanya bisa digunakan untuk penjumlahan ya, sum saja ya, average, rata-rata, minimal, nilai terkecil, maksimal, nilai terbesar itu bisa. Tapi di sini kita coba simulasikan untuk yang penjumlahan ya. Penjumlahan atau sum ini tadi ya. Jadi sama dengan agregat ya. Nah begitu kita sudah ngetik agregat gini teman-temanku, dia akan muncul pertanyaan begini deh, atau pilihan ya, muncul pilihan. Jadi pilihan ini maksudnya adalah dia menanyakan kepada kita gitu. Jadi menanyakan kepada kita mau melakukan fungsi apa gitu. Kita mau melakukan fungsi apa? Apakah nomor 1 ini average, menghitung nilai rata-rata, atau nomor 4 ini maksimal, menghitung nilai terbesar, atau minimal nilai terkecil, atau yang lainnya gitu. Tapi kita kan tadi sudah simulasikan mau menghitung sum ya, nilai
jumlah total ya, jumlah daripada nilai ini ya. Tadi kan ya, kita mau menghitung ini ya. Jadi yang kita pilih berarti adalah nomor 9. Kenapa nomor 9? Karena kita mau menggunakan fungsi sum. Jadi agregat, buka koma, buka kurung maksudnya. Terus kemudian dia pasti akan menanyakan kita mau menggunakan fungsi apa gitu. Jadi kita menggunakan fungsi 9 ya, yang mau kita contohkan penjumlahan. Jadi cara ininya, ini klik 2 kali, klik atau ketik manual di sini angka 9 juga tidak apa-apa. 9, koma gitu misalnya juga nggak apa-apa. Begitu sudah angka 9 tadi kan sum ya, penjumlahan. Begitu kita koma, dia akan muncul pertanyaan begini lagi, sahabat-sahabat. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini atau pilihan ini merupakan adalah fungsi yang mau kita pakai. Jadi fungsi ini sesuai dengan kebutuhan ya. Biasanya sih yang sering dipakai adalah nomor 7. Jadi nomor 7 ini fungsinya adalah untuk ignore hidden rows and error value. Jadi maksudnya dia akan mengabaikan data yang tersembunyi ya, data hidden gitu ya. Data yang di hide atau di hidden yang tersembunyi, dan data yang error gitu. Misalnya kayak tadi ada yang error gitu. Itu dia akan mengabaikan, dia akan tetap menghitung data yang tampil. Jadi data yang hidden, data yang tersembunyi atau data yang error itu dia tidak dihitung gitu. Jadi nomor 7 ya. Jadi nanti sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya kebutuhannya bukan itu, silakan pilih yang nomor yang lain. Jadi nomor 7 ini untuk kebutuhan data yang error dengan data yang tersembunyi itu diabaikan sama dia, dan dia tetap menghitung data yang tampil gitu. Kemudian setelah begitu kita koma. Setelah kita koma, array, minta array ya. Jadi array ini adalah kumpulan nilai yang mau kita lakukan perhitungan. Berarti ini ya, kumpulan nilai ini ya. Kita blok kumpulan nilai begini. Setelah itu kita tutup. Jumlahnya sama ya, 1202. Karena belum ada sesuatu yang terjadi di tabel ini, masih semuanya normal. Coba kita buat satu saja error. Misalnya if kita buat error ya, kita enter. Ini tetap dia akan menjumlahkan kalau pakai agregat. Tapi kalau yang sum tadi, dia pasti akan ikut error gitu. Ini akan menjumlahkan jumlah nilai yang memang dia ada gitu. Jadi yang error ini dia tidak dihitung sama dia. Tadi kan kita sudah menggunakan fungsi untuk mengabaikan yang error gitu. Ya kan? Dan kemudian contoh misalnya ada data yang kita hide, kita sembunyikan ya, kita hidden gitu. Kita hide, klik kanan, kemudian hide. Nilainya dia berubah sesuai dengan data yang tampil. Tapi kalau misalnya sum, ini dia tidak berubah. Misal contoh ya, yang ini kita hilangin ya, nggak ada error, misalnya 70 tadi ya. Nah, dia akan menghitung tetap total nilai, jadi 1177 kalau kita menggunakan fungsi sum. Tapi kalau ini, dia hanya menghitung yang tampil ini saja. Nah, ini bisa kita gunakan jumlah begini untuk menghitung misalnya berapa sih nilai per jurusan gitu. Tanpa menggunakan rumus if, rumus agregat juga bisa. Misalnya contoh begini nih. Kita kembalikan lagi ya. Kembalikan lagi, ini misalnya 70 tadi ya. Jumlahnya sama. Misalnya kita mau menghitung nilai per jurusan gitu. Berarti kita filter ya. Kita buat tombol filter. Kemudian misalnya jurusan MI. Berarti kita pilih MI, kemudian kita oke. Kita oke. Nah, kalau yang sum, dia tetap akan apa ya? Ini ya sum, kita taruh sini deh biar apa? Ini sum. Biar tidak ikut hilang tadi waktu di filter. Misalnya kita mau mencari MI saja ya. MI saja. Begini, kita checklist MI, kita oke. Jadi kalau sum, dia tetap tidak berubah, dia tetap menghitung total nilai walaupun nilainya disembunyikan. Tapi kalau dia pakai agregat, dia bisa menghitung nilai yang memang ditampilkan ini saja gitu. Bahkan yang ini error, kita buat error misalnya begini. Ini saja tetap menghitung, tapi sum dia akan berubah jadi error gitu. Nah, gitu ya sahabat-sahabatku ya, fungsi agregat. Jadi agregat ini silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan sahabat-sahabatku.
apakah digunakan untuk menghitung total nilai dengan sum ini tadi ya, seperti yang kita praktekkan, atau mau menghitung nilai rata-rata atau maksimal atau minimal, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan itu adalah agregat digunakan untuk melakukan fungsi perhitungan seperti yang kita simulasikan tadi, gitu ya. Saya rasa teman-temanku saya rasa paham lah ya, gitu ya. Dan kemudian mudah-mudahan ini bisa membantu sesuai dengan kebutuhan, dan jangan lupa terus dukung channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, dan berkomentar konten dibunyikan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.